Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya. Kita kembali mempelajari ilmu agama, tentu yang berkaitan dengan materi kita yang masih berkenaan dengan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman dan radio swasta lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas berkaitan seputar pembagian harta warisan antara suami istri. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi semata-mata mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat-akibat hukum setelah pernikahan, tentu kita tidak menafikan adanya syirkatul milk ataupun kepemilikan bersama antara suami istri terhadap harta. Ada juga dikenal dengan harta bersama, ataupun di dalam istilah adat Aceh kita mengenal dengan ada harta saharkat, ataupun dalam istilah bahasa Jawanya yang sering kita dengar juga adanya harta gonogini. Itu harta yang didapat setelah perkawinan. Jadi setelah mereka menikah, tentu mereka sama-sama berusaha dalam mencari rezeki. Walaupun misalkan yang lebih dominan bekerja adalah suami, tapi istri di rumah itu bukan duduk-duduk saja, duduk santai saja bukan, tapi juga mereka ikut membantu secara tidak langsung, membantu urusan rumah tangganya. Bahkan ada antar jemput anak sekolah, ada antar jemput anak les, ada antar jemput anak ngaji. Sehingga ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah secara keumuman ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-32, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, bagi perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita juga membahas berkaitan jikalau terjadinya sebuah perceraian. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa main-main
Enggak boleh juga bercanda untuk mengucapkan kalimat talak, cerai dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Jadi ada 3 hal ataupun 3 perkara yang seriusnya jadi, serta main-mainnya pun jadi, candaannya pun jadi. Apa itu 3 hal perkara tersebut? An-nikah, wat-talak, war-raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi kita enggak boleh bercanda, ya. Enggak boleh seorang suami misalkan mengatakan kepada istrinya, saya talak saja kamu ya. Nah, walaupun niatnya main-main, walaupun niatnya bercanda, itu jatuh talaknya. Ya. Jadi 3 hal ini kita enggak boleh main-main. Ya. Walaupun enggak ada niat, misalkan, Ustaz saya enggak ada niat, saya cuma bilang bercanda saja, itu tetap jatuh. Karena tadi Rasulullah mengatakan 3 perkara ini seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Ya. Jadi ini sudah kita bahas juga berkaitan tentang masalah masa iddah, ya. Itu sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Apakah ketika istri yang masih dalam masa iddah, belum habis masa iddahnya, ketika dicerai hidup, masa iddahnya 3 kali haid ataupun 3 kali suci, maka belum habis masa 3 kali haid ini, katakanlah baru 1 kali haid masa iddahnya, lalu meninggal suaminya. Pertanyaannya, apakah istri yang sudah ditalak tadi, yang masih dalam masa iddah, mendapatkan hak warisan dari suaminya? Maka jumhur ulama mengatakan dalam kasus seperti ini, maka si istri tadi tetap mendapatkan hak. Karena belum habis masa iddah, maka mereka dianggap masih ada hubungan perkawinan. Dan ini berlaku kalau yang mentalaknya adalah talak raj'i, yang boleh rujuk. Berbeda dengan talak 3. Ya. Tentu kalau talak 3 itu sudah selesai, enggak ada masa iddah, ya. Karena enggak boleh si mantan istrinya kembali kepada suaminya sampai ia menikah dengan orang lain lagi, ya. Lalu dia diceraikan dengan orang yang lain tadi, baru kalau dia mau kembali dengan suaminya tentu dengan akad dan mahar yang baru. Ataupun yang sering kita dengar istilah apa? Kawin Cina buta, ya. Jadi ini kalau yang sudah ditalak 3. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pembagian suami istri dan problematika yang ataupun konsekuensi hukum yang terjadi dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan coba membahas berkaitan dengan hukum bagian warisan untuk anak. Jadi ketika seorang meninggal dunia, tentu anak daripada almarhum ini mendapatkan hak warisan, dan hak-hak ini juga sudah diatur di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Tentu yang dimaksud dengan anak ini adalah anak kandung, bukan anak angkat, apalagi anak tiri, ya. Karena di antara sebab mendapatkan hak warisan adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Benar-benar ada hubungan darah. Oh, bagaimana dengan anak angkat? Bagaimana dengan anak adopsi misalkan? Maka secara hak waris mereka tidak mendapatkannya. Mereka boleh mendapatkannya dengan cara wasiat wajibah ataupun wasiat, itu boleh. Ataupun dengan cara hibah, itu boleh. Tetapi kalau sudah berbicara tentang masalah harta warisan, tentu harta warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia, maka ia tidak mendapatkan hak secara faraid ataupun secara warisan. Jadi yang dimaksud hukum bagian warisan untuk anak di sini adalah maknanya adalah anak kandung, anak yang ada hubungan darah, dan yang selain itu anak angkat, anak tiri itu tidak mendapatkan hak faraid. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain.
di mana Allah mewajibkan, Allah mewasiatkan, yusikumullahu fi auladikum. Kalimat yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Ini wasiat daripada Allah. Para ulama mengatakan kalimat yusi ini, wasiat ini sama kedudukannya seperti kalimat furida, diwajibkan. Sama derajatnya dengan kalimat kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana kutiba ini adalah furida, diwajibkan. Ya. Jadi yusikumullah, Allah yang mewasiatkan. Di mana terhadap anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang bagian anak perempuan. Maknanya apa? Anak laki-laki mengambil dua bagian daripada anak perempuan. 2:1. Ya. Jadi ini dulu pertama yang Allah sebutkan. Fa in kunna nisaan fawqa snatain. Kalau anak perempuan ada 2 orang ke atas, dengan syarat enggak ada anak laki-laki. Contoh ada 2 orang anak perempuan, ataupun 3 anak-anaknya perempuan semua 3 orang, ataupun 5 anaknya perempuan semua. Jadi 2 orang ke atas. Maka bagian mereka adalah as-sulusani, 2/3. Jadi 2/3 kalau ada 2 orang anak perempuan saja, maka 2/3 tadi dibagi 2. Oh, kalau ada 3 orang, 2/3 bagi 3. Kalau ada 5 orang anak perempuan, dengan syarat ini tidak ada anak laki-laki ya. Ini semua perempuan, maka 2/3 bagi 5. Kalau ada 5 orang anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Tetapi kalau ada anak laki-laki saja, walaupun 1 orang tadi ada 3 perempuan 1 laki-laki, ini juga masih berlaku kaedah yang pertama tadi, 2:1. Jadi ini ketika berbicara kalau anak perempuan semua, jadi boleh jadi 2 orang, boleh jadi 3 orang, boleh jadi 4 orang, boleh jadi 5 orang, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka 2/3. Yang 2/3 itu dibagi berapa jumlah anak perempuan. Nah, kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya seorang anak perempuan semata wayang, jadi almarhum meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan saja semata wayang, maka porsinya adalah nisfu, separuh ataupun setengah daripada harta yang ditinggalkan. Jadi ini terkait ayat hak anak-anak almarhum daripada mendapatkan harta warisannya di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Ini detail sekali. Allah rincikan ini. Ya. Adapun penjelasan hukum-hukumnya, yang pertama, tadi Allah menyebutkan apabila pewaris ataupun orang yang meninggal ini hanya memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jadi dia punya anak sepasang nih, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka harta peninggalannya ini dibagi untuk mereka berdua. Dan cara pembagiannya adalah laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan mengambil 1 bagian. Jadi misalkan kalau ada harta seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan misalkan 300 juta. Berarti berapa untuk laki-laki, berapa untuk perempuan? 200 juta untuk anak laki-laki, 100 juta untuk anak perempuan. 2:1. Ya. Ini ya formatnya kalau 1-1. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, hukum yang kedua, apabila jumlah anak lebih dari 1 misalkan. Contoh, ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Maka dalam hal ini rumusnya setiap laki-laki itu dikali 2, perempuan kali 1. Berarti ada 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki kali 2, 2 kali 2 4. Tambah 2 perempuan,
Maka kali 1, 2, berarti 6. Jadi total dari harta peninggalan si mayit nanti dibagi 6. Yang mana setiap anak laki-laki mengambil 2 bagian. Oh, anak pertama dapat 2 bagian, anak kedua dapat 2 bagian. Anak perempuan 1. Bukan langsung dibelah 2. Oh, cok ke anak agam 2 perle. Untuk anak perempuan sepertiga. Bukan seperti itu cara pembagiannya. Kadang-kadang ada kita dengar seperti itu. Apalagi ketika misalkan ini kasus seorang meninggal dunia, meninggalkan 5 laki-laki 1 perempuan. Nah, lalu dia mengatakan, oh nyocok 2 perle ke anak agam. Anak agam 2 perle bagi 5. Ya. Sedangkan anak perempuan satu orang saja, dia dapat 1/3. Maka kalau kita hitung 2/3 tadi, yang hak anak laki-laki, udah 2/3 dibagi 5 lagi. Maka kalau seperti ini lebih banyak 1 anak perempuan ini dia dapat 1/3 penuh dia, karena dia hanya 1 orang. Ya. Tetapi rumusnya bukan seperti itu. Tetap laki-laki itu dikali 2, ya, jumlah mereka, perempuan kali 1. Ada 5 laki-laki 1 perempuan. Secara hukumnya 5 laki-laki ini kali 2 berarti 10 tambah 1 perempuan. 1 orang berarti 11. Dari total harta itu semua dibagi 11. Di setiap laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, jadi ini cara pembagian yang benar, ya, rumusnya setiap anak laki-laki itu dikali 2, ya. Jadi jumlah kepalanya dikali 2 dan perempuan dikali 1. Baik. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apabila jumlah anak lebih dari 1, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Tadi contoh pertama dengan kedua itu enggak ada ahli waris yang lain. Jadi ketika meninggal itu saja ahli warisnya, anak saja. Nah, ini hukum yang ketiga. Apabila jumlah anak laki-laki ataupun jumlah anaknya lebih dari 1, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan juga ada ahli waris yang lain yang bagiannya sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Siapa contohnya? Boleh jadi suami atau istri, ataupun ada ayah si mayit, ataupun ada ibu si mayit. Ya. Maka berapa hak bagian untuk anak-anak tersebut? Maka dalam kasus ini tetap kita dahulukan memberikan pembagian kepada yang berhak menerimanya. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, misalkan berarti yang meninggal ini seorang suami ini. Dia meninggalkan seorang istri. Kemudian almarhum suami ini masih hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibunya masih hidup. Kemudian almarhum yang meninggal ini juga ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Katakanlah sepasang, laki-laki dan perempuan. Berarti ahli warisnya semua ada 5 orang. Ya. Jadi ada istri yang pertama, kemudian ada ayah dan ibu almarhum masih hidup, ya. Kemudian almarhum memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dahulukan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yang porsinya Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan, istri itu bagiannya Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri. Jadi seorang istri ataupun kalau seorang suami meninggal dunia, meninggalkan keturunan, maka untuk istri falahunna thumunum mimma taraktum. Maka untuk istri itu mereka dapat bagian as-sumun 1/8 daripada harta peninggalan suaminya. Jadi istri dapat harta 1/8. Kemudian untuk ayah dan ibu si mayit, itu mereka juga dapat hak. Berapa porsinya? Porsinya ayah dapat 1/6, ibu juga dapat bagian 1/6.
Karena kenapa? Almarhum tadi ada keturunan. Na ane agam, na ni inang. Jadi jangan kita mengatakan, oh orang tua kan enggak dapat lagi karena almarhum ada anak. Enggak, tetap dapat. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua si mayit, masing-masing mereka dapat 1/6, 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada keturunan. Jadi itu tetap kita berikan hak mereka dulu. Untuk istri dapat 1/8, ayah dan ibu si mayit dapat 1/6, 1/6. Adapun sisanya baru ini menjadi hak anak laki-laki dan ada hak anak perempuan. Tapi dari sisa itu tetap menjaga kaedah 2:1. Lidzakari mislu hadzal untsayain. Jadi ini berkaitan dengan cara pembagiannya. Ya. Karena sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah harta warisan, berarti kita berbicara tentang masalah hak. Dan Allah sendiri telah menentukan hak bagian masing-masing ahli waris. Ya. Dan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dibagi harta yang mana ini? Kalau ada yang tanya, Ustaz, itu yang dibagi harta yang kiban. Apa cuman tanah-tanah rumah mentang yang raya-raya, yang ubud-ubud kiban. Apakah yang kecil-kecil ini tidak dianggap harta peninggalan almarhum? Ya. Maka kita harus luruskan ini. Ya. Karena berbicara tentang harta peninggalan yang dikenal di dalam fikih warisan ini adalah permasalahan tirkah. Karena yang dimaksud dengan tirkah itu adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milku tam. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syarat miliknya secara sempurna. Jadi miliknya secara sempurna. Jadi apapun yang dimiliki oleh almarhum, walaupun itu kecil, walaupun itu barang yang kecil, itu pada dasarnya adalah milik semua daripada ahli waris. Contoh misalkan, jam tangan almarhum. Jam tangan almarhum pada hakikatnya ini kan harta peninggalan almarhum ini. Yang didapatkan dengan cara jual beli ataupun dikasih hadiah sama kawan almarhum dan lain sebagainya, intinya sudah jadi hak milik punya almarhum. Maka jam tangan ini enggak boleh salah satu ahli waris langsung ambil. Ada puoju. Ya. Enggak boleh. Karena pada dasarnya di sana ada milik hak semua ahli waris. Ya. Boleh dia bawa pulang dengan syarat apa? Harus ada keizinan daripada semua ahli waris. Mandum ahli waris. Duduk semua, lalu misalkan abangnya bilang, adik-adik sekalian, ini ada harta peninggalan ayah lu, jam tangan. Ya, kira-kira jit ke abangnya. Apa jit loncok ke lun? Jit bang, kenapa? Kamu ikhlas, kamu ridha. Ya. Itu boleh. Ketika sudah ada keredaan dan keikhlasan daripada semua ahli waris, itu boleh. Kadang-kadang nanti gara-gara masalah kecil ini jadi fitnah ini. Ya. Oh abang mencok aju, padahal lun hawa sih cuman. Jadi ini satu masalah. Ya. Ataupun misalkan yang sering juga terjadi, gara-gara masalah kecil jadi sengketa masalah warisan, apa itu? Dan ini harta peninggalan yang katakanlah ya enggak berharga lah seperti tanah, enggak berharga seperti rumah dan lain sebagainya. Contoh misalkan piring-piring peninggalan almarhumah nih. Misalkan seorang ibu meninggal dunia. Ya, biasa ibu-ibu kan ada harta kadang na ciri kuning paduk boh ya. Na pingan piring-piring ataupun gelas dan lain sebagainya. Maka itu sejatinya itu adalah juga harta milik semua ahli waris. Jadi enggak ada yang boleh langsung ambil ya apa jo rumah lanjut. Ya. Kadang-kadang gara-gara seperti itu jadi ribut antara ahli waris. Ada kejadiannya. Jadi meninggal mamanya, lalu salah seorang dari ahli warisnya, kakaknya ambil piring, bawa pulang. Enggak ada bilang-bilang sama yang lain.
Jadi suatu hari ketika ada acara di rumah kakaknya tersebut, diundang semua adik-adiknya datang. Ya kenduri rumah. Datang adiknya. Waktu mau diambil nasi, diambil piring dia. Nyo sang pingan mak. Nyo kak mempo ju anacan naga yo. Jadi adik-adiknya cerita sama abang-abang lain, bang gawat kali kakak bang. Main bawa pulang terus, enggak ada bilang-bilang. Ya. Akhirnya jadi masalah lagi, jadi besar. Ya, padahal ini kan masalah yang kecil nih. Ya. Berapa satu lusin piring kan enggak mahal-mahal kali lah. Tapi karena tidak ada komunikasi tadi di awal, ya. Bahkan gara-gara masalah ini apalagi setan pun ikut bermain. Nah, setan main sihnya. Nah, yang kebegah kan. Ngan eco aju harta hana leke izin maknanya. Jadi seperti itu. Udah akhirnya jadi besar, jadi masalah. Ya, sampai-sampai enggak ngomong-ngomong lagi sama kakaknya. Hana pegah bali di Rio. Ya. Bukan sampai saat bukan sampai seperti itu saja, bahkan ditanamkan kebencian lagi kepada anak-anaknya. Hai neknya bejak rumah apa? Ya. Hanapa ya. Sampai seperti itu. Jadi syaitan juga bermain ini agar kita ribut. Ya. Maka dalam hal ini perlu kita komunikasi. Walaupun harta peninggalan itu sifatnya kecil ataupun yang kecil lah katakan. Contoh kayak tadi jam tangan ataupun ada cincin misalkan, ya, dan lain sebagainya. Maka ini pada hakikatnya harus ada persetujuan daripada semua ahli waris, karena sejatinya setiap apa-apa yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah harta milik bersama di antara para ahli waris. Nah, berbicara tentang masalah harta ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga macam-macam bentuknya. Ya. Ada harta benda yang sifatnya tetap dia. Ataupun yang tidak bergerak, ya. Contoh misalkan apa? Bangunan. Jadi itu harta benda yang sifatnya tetap, ataupun tanah, kebun, ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang kedua, bentuk harta bendanya itu bersifat yang bergerak, seperti apa? Uang tunai misalkan yang berputar, yang jadi modal dan lain sebagainya. Ada kendaraan, ada pakaian dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai harta yang bergerak. Ada juga termasuk harta peninggalan almarhum adalah hutang-hutang orang lain kepada si mayit. Ya, jadi si mayit mungkin selama dia hidup dia pernah kasih uang sama kawannya. Itu pada dasarnya juga harta peninggalan almarhum. Ya, itu juga. Ataupun yang keempat, boleh jadi harta bendanya itu yang telah digadaikan oleh si mayit dan boleh ditebus. Misalkan ketika dia hidup, dia menggadaikan sesuatu misalkan. Baik di tempat pegadaian syariah ataupun sama temannya dan lain sebagainya. Jadi digadaikan dan bisa ditebus. Ini juga termasuk harta peninggalan almarhum. Ya. Atau juga harta peninggalan itu adalah harta benda yang telah dibeli semasa hidup daripada almarhum ini, berupa pembelian dengan cara home delivery, dengan cara pemesanan. Uang cash sudah dibayar, tapi barangnya belum sampai. Ya. Contoh misalkan seorang pesan misalkan di Jakarta, misalkan. Uang sudah dibayar cash, tapi barang belum sampai, kemudian meninggal dunia orang ini. Maka itu juga dianggap sebagai harta peninggalan si mayit. Ya. Atau boleh jadi juga harta tersebut berupa tadi simpanan di bank, ya, ataupun dalam bentuk saham, ataupun investasi, ataupun asuransi yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, ini juga sebagai harta peninggalan si mayit. Dan harta yang lain-lainnya yang memiliki nilai kebendaan. Jadi walaupun nilainya itu kecil, ya, itu sejatinya itu adalah harta peninggalan almarhum
yang menjadi hak milik bersama di antara ahli waris. Ya. Jadi sekali lagi itu jangan sampai gara-gara benda yang kecil ini jadi fitnah ini. Karena sejatinya pada benda peninggalan harta almarhum itu semua ada milik bersama di antara para ahli warisnya. Maka sekali lagi ini butuh keredaan, butuh keikhlasan. Ya. Jangan sampai sekali lagi ketika dia memakan harta orang lain itu ataupun dia merampas hak orang lain itu sama dengan dia telah makan bara api di dalam perutnya. Apalagi kalau di sana juga ada harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang telah memakan harta anak yatim itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT berkaitan tentang masalah harta apa yang dibagi sebenarnya. Jadi sejatinya adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum yang dimiliki secara sempurna. Nah, sehingga kadang-kadang juga ada orang tanya, Ustaz, apakah waktu dibagi itu harus meninggal dua-dua orang tuanya, ataupun ketika meninggal salah satu orang tuanya maka di sana ada satu penentuan warisan? Iya. Setiap ada yang meninggal dunia maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi jangan sampai ini tidak dilaksanakan. Ya, kecuali atas dasar keridhaan semua ahli waris, itu beda. Contoh kejadian. Ya. Karena kebiasaan kita, ya. Wate meninggal siro urung cik na yo. Ya. Yan hana bagi le. Enggak bagi dulu. Sampai nanti orang tuanya satu lagi meninggal dunia, baru bagi. Nah, dalam kondisi tertentu kalau ini disepakati oleh ahli waris, maka ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting antaradin, saling rida. Tapi kadangkala jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi kadang-kadang gara-gara seperti itu jadi masalah. Contoh kasus, ini kejadian. Seorang istri meninggal dunia. Maka pada secara idealnya tentu ada pembagian warisan. Karena istri juga memiliki harta. Boleh jadi yang pertama harta bersama yang dihasilkan dengan suaminya, ataupun boleh jadi ada harta bawaan. Boleh jadi almarhumah istrinya ini semasa dia hidup, dia pernah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dulu. Maka itu dikatakan sebagai harta bawaan. Ataupun harta yang dia dapat sebelum menikah, itu juga harta bawaan. Nah, maka daripada harta itu juga termasuk mahar yang diberikan oleh suaminya, itu juga harta peninggalan almarhumah. Ini juga dihitung sebagai harta bawaan, bukan harta bersama. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ketika istrinya meninggal dunia, seharusnya di sana ada satu penentuan warisan. Ada hak suami daripada harta peninggalan istrinya sebesar 1/4. Karena kenapa? Almarhumah ini ada keturunan, dia memiliki keturunan ada 4 orang misalkan. Ya. Nah, dalam perjalanan harta tidak dibagi, karena ya masih hidup ayahnya, masih hidup suaminya. Anak-anak ini pun misalkan ya segan juga dia minta, ya, karena apa? Masih hidup ayahnya. Lalu tidak dibagi sampai suatu saat, ya, ada keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Nah, akhirnya menikahlah ayahnya ini, ya, dengan istrinya yang baru. Ya. Ketika menikah, ada harta yang diperoleh dengan istri pertama itu dijual oleh suami. Nah, jadi kan harta bersama menongaurin nang phone, ya. Publo,
Setelah dijual, dibangunkan satu buah rumah ketika hidup dengan istri keduanya. Jadi ketika lagut harta tadi awal yang diperoleh dengan harta bersama dengan istri pertama, sudah laku dijual, dibangun rumah ketika masa istri keduanya. Nah, jadi semasa hidup orang tuanya memang nggak ribut-ribut. Anak-anak dengan ibu tirinya pun ya nggak ada masalah. Ya. Kapan puncak ributnya itu? Ketika meninggal suaminya ini, ayah anak ini meninggal. Yang mana ketika itu mereka saling mengklaim. Istri kedua daripada almarhum ini ataupun ibu tiri daripada anak-anak ini mengatakan apa? Rumah ini adalah harta bersama. Karena kenapa? Dibangun ketika sudah menikah dengan dia. Nah, sedangkan anak-anak mengatakan itu ada harta mamak kami dulu yang belum dibagi sama ayah. Yang ayah jual, lalu dibawa rumah pada masa dengan ibu ini. Ya. Jadi saling klaim lah mereka. Akhirnya, padahal dalam kasus ini, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, itu sebenarnya sudah ada mediasi. Maka dalam mediasi itu ya, dicari jalan damai, jalan tengah. Udah ada titik mediasi waktu itu, yang mereka mengatakan anak-anak ini sudah ikhlas rumah itu untuk ibu tirinya, untuk istri kedua ayahnya. Tetapi jangan nuntut harta lain. Karena secara nilai rumah itu juga sudah bernilai, yang nilainya sudah miliaran karena lokasinya bagus, ya. Bangunannya juga bagus, ya. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini nggak mau terima. Dia nuntut harta yang lain. Dia nuntut harta yang lain juga. Ya, rumah ini kan harta rumah bersama dengan saya. Saya nuntut harta yang lain juga. Saya kan ada hak. Saya istri daripada almarhum. Saya istri daripada almarhum suami saya. Akhirnya masalah ini dibawalah ke ranah hukum. Nah, tentu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, alangkah lebih bagusnya sebenarnya suatu permasalahan itu diselesaikan secara musyawarah. Karena musyawarah ini juga bagian daripada syariah. Pembagian damai ataupun as-sulh ini juga bagian dari syariat. Ya. Karena kalau kita sudah bawa ke ranah hukum, itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Banyak biaya-biaya yang tak terduga yang harus kita keluarkan, ya, untuk bayar ini, bayar pengacara, bayar itu dan lain sebagainya. Banyak hal, ya. Belum lagi nanti sudah putus daripada putusan hakim nanti. Ada pihak yang enggak puas lalu mengatakan ini kita banding ajalah ke tingkat provinsi, akhirnya banding tingkat provinsi. Sidang, udah ada putusan daripada tingkat provinsi, tingkat banding, ada lagi enggak puas nanti. Ini kita apa istilahnya? Ya, kita gugat lagi ini. Kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, akhirnya sidang itu bukan sebulan 2 bulan. Bukan setahun 2 tahun. Ya. Lama prosesnya ini. Sidang, akhirnya nanti sudah putusan kasasi. Ada kadang-kadang pihak enggak puas juga. Dia buat apa namanya? Satu lagi peninjauan kembali, PK namanya. Itu di tingkat Mahkamah Agung juga. Sidang. Ini bukan setahun 2 tahun sekali lagi. Bahkan ada yang sampai 5-10 tahun. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, secara nilai ekonominya sayang kali. Seharusnya objek tadi bisa bernilai secara ekonomi. Bisa disewakan ataupun bisa ya intinya bisa dipergunakan, ya. Tapi karena ini sengketa, statusnya adalah tanah sengketa, objek yang disengketakan,
maka ini tidak bernilai secara ekonomi, nggak bisa yang ada manfaat, yang bisa bapak memanfaatkannya. Ya. Maka secara ini juga rugi. Rugi siapa? Semua ahli waris rugi. Ya. Semua ahli waris rugi. Padahal itu adalah nikmat ini. Apalagi kadang-kadang ada wasiat orang tua yang tidak dilaksanakan gara-gara ribut anak-anak. Orang tua sudah bilang, nanti kalau saya meninggal, itu ruko yang dekat masjid, kasih buat masjid. Ya. Karena anak-anaknya bersengketa, akhirnya apa? Kadang-kadang wasiat orang tua pun tidak dilaksanakan. Ini yang sedih kita. Ya. Yang sedih kita mendengar seperti inilah. Yang seharusnya itu menjadi amal jariah bagi orang tuanya, tapi karena anak-anaknya inilah ya, tidak melaksanakannya, ini menjadi fitnah ini. Yang sayang siapa? Almarhum orang tuanya. Ya. Maka oleh karena itu, dalam kasus-kasus tadi, tentu jalan damai ini adalah jalan terbaik. Namun ya memang karena masalah ini kadang-kadang masalah gengsi, masalah ego dan lain sebagainya. Orang kadang nggak mau kalah, ya nggak mau seri, ya dan lain sebagainya. Akhirnya ya disidangkan. Jadi dalam kasus tadi akhirnya apa yang terjadi? Putusan hakim, rumah yang seharusnya tadi sudah anak-anak ini ikhlaskan untuk ibu ini, rumah itu juga harus dibagi untuk anak-anaknya. Jadi istilahnya ya, yang seharusnya rumah itu jadi milik ibu ini, akhirnya apa? Ini juga harus dibagi kepada anak-anak almarhum. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini diantara kasus-kasus banyak kasus-kasus yang lainnya. Ya, ketika terjadi penundaan dalam waktu yang lama. Jadi nggak mesti harus nunggu dua-duanya meninggal dunia. Ya, seharusnya kalau ada satu yang meninggal dunia, pada dasarnya itu juga ada satu penentuan warisan. Kecuali atas dasar kesepakatan ahli waris. Oh, anak pepenyo yang tinggal mak ranyo mak bah mak petimang mandang harta. Kecuali nanti ada mamaknya keinginan menikah lagi, itu baru diselesaikan dulu. Ya nanti kalau udah menikah lagi, udah bercampur harta, udah jadi masalah lagi. Ya. Makanya kalau ada keinginan untuk menikah lagi, maka selesaikan dulu yang pertama. Selesaikan dulu berkaitan dengan harta peninggalan daripada suaminya ataupun istrinya yang meninggal duluan. Ya. Sehingga apa? Tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Ya, karena sekali lagi, ketika kita bicara tentang masalah warisan ini, ya, tentu kita bicara sekali lagi tentang masalah hak ini. Jangan sampai kita zalim terhadap hak-hak orang lain. Jangan sampai kita menahan hak-hak orang lain. Karena sekali lagi ketika kita memakan harta orang lain, ya, maka sejatinya sama dengan kita telah merampas hak orang lain, sama dengan kita mencuri hak orang lain, sama seperti itu. Ya. Maka yang hak danyo taco, ya, yang hak go beda co, tajuk go. Nah, bahkan apalagi kalau ada anak yatim, kita kasih lebih dia. Karena harta itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya berkaitan masalah harta, min ainak tasabahu, dari mana dia peroleh hartanya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan dan habiskan hartanya tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hukum bagian waris untuk anak-anak almarhum. Tadi kita sudah rincikan, kalau ada laki-laki perempuan bagaimana, kalau ada perempuan saja lebih dari 1 dapat 2/3. Kalau hanya ada anak perempuan semata wayang, dia dapat porsi 1/2. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan dan ada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagiannya, tetap kita berikan kepada ahli waris yang dapat bagian secara hak pokoknya seperti suami, ayah dan ibu si mayit, baru sisanya diberikan untuk anak-anak almarhum. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini setidaknya gambaran umum ya, berkaitan tentang hukum bagian warisan untuk anak-anak almarhum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa tercerahkan sehingga kita bisa memberikan bagian
kepada yang berhak menerimanya. Dan pada akhirnya insyaAllah ketika kita membagikan harta faraid sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ibadah, nilai ketundukan kita kepada Allah, sehingga harta yang kita dapatkan pun bisa menjadi harta yang berkah dan bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf.